Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim. Shallu kama raaitumuni usolli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Haji dan Ibu Haji, jamaah kajian subuh Masjid Jami Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala subuh kali ini mari kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita memohon dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dosa-dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapati mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Keluarga kita, kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Diampuni dosa mereka, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, sekecil apapun kebaikan yang telah mereka lakukan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda kelak nanti di yaumil qiyamah. Ilmu yang kita dapati kita memohon mudah-mudahan terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, bisa kita amalkan ilmu tersebut menjadi bekal kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Tilka niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini saya ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab tentang salatnya khusyuk. Kalau boleh diberikan judul hadis yang akan kita bahas pada subuh kali ini adalah mewaspadai para pencuri pahala sholat kita. Mewaspadai para pencuri pahala sholat kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa kerabat kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah berharap diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Betapa pahala sholat itu sangat bermanfaat buat mereka-mereka yang sudah berada di alam barzakh. Belum di akhirat, ya, belum yaumul hisab, tapi kebaikan sholat udah mereka rasakan. Maka mereka berharap, ya, ingin kembali lagi di dunia hanya melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW dengan kami melewati satu kubur dan beliau bertanya, man sahibu hazal qabri. Kata Nabi, ini siapa yang dimakamkan, yang dikuburkan di sini? Para sahabat menjawab,
fulanun ya Rasulullah. Ini yang dikubur di sini fulan ya Rasulullah. Kemudian Nabi berpesan, raq'atani ahabbu ila hada min baqiyati dunyakum. Nabi berpesan, 2 rakaat salat sunnah kata Rasulullah itu lebih dicintai oleh saudara kita yang ada di alam barzakh ini daripada kenikmatan dunia beserta isinya. Dari sini para ulama sangat menekankan bahwa yang namanya ibadah salat itu ibadah yang paling utama. Nabi enggak sebutkan puasa sunnah, enggak. Nabi tidak sebutkan bayar zakat, sedekah, tidak. Tapi yang Nabi sampaikan 2 rakaat sholat sunnah, begitu. Kalau sholat sunnah saja sangat diharap-harapkan oleh saudara kita yang telah berada di alam barzakh, apalagi kalau sholatnya itu sholat fardu, karena nilainya jauh lebih tinggi. Ada sholat sunnah, di atas sholat sunnah ada sholat fardu, dan di atas sholat fardu yang 5 waktu ada yang lebih tinggi lagi nilainya daripada sholat subuh kita yang tadi barusan kita laksanakan. Tidak lain adalah sholat Jumat berjamaah. Kalau hari Jumat, hari yang paling mulia, sholat Jumat juga menjadi sholat yang paling mulia dibandingkan sholat-sholat yang lain. Makanya dalam satu hadis kata Rasulullah, di balik pelaksanaan sholat Jumat itu pahalanya paling besar dibandingkan sholat yang lain. Contoh kita bandingkan, kalau sholat subuh berjamaah tadi ya, seandainya isanya tadi berjamaah, maka kata Rasulullah seperti kita sholat tahajud semalaman suntuk. Karena qiyamil lail ya, man shalla isya fi jama'atin kana kaman qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin kana kaman qama laila kullah. Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah seperti tahajud semalaman suntuk. Tapi giliran salat Jumat bukan satu malam tahajud yang dicatatkan pahalanya. Kata Rasulullah dalam satu hadis, kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanah sawabu qiyamiha wa siyamiha. Satu sholat Jumat kalau adab dan sunnahnya kita kerjakan, satu langkah itu seperti 1 tahun sholat tahajud, 1 tahun puasa sunnah, itu satu langkahnya. Makanya kita kalau sholat Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat yang kita hadirkan untuk sholat Jumat, jangan niat yang lain. Begitu kata para ulama. Saya mau ada jadwal khutbah di Masjid Al-Akbar misalnya Jumatan, maka niat dari rumahnya bukan untuk khutbah. Kalau ditanya orang mau kemana, saya mau sholat Jumat di Masjid Al-Akbar. Niat yang keduanya juga saya punya niat menjalankan amanah sebagai khotib di Masjid Al-Akbar, karena niat pahala sholat Jumat tadi lebih besar daripada sekedar khutbah tadi. Nah, yang datang ke masjid juga kalau DKM-nya mau apa misalnya ya, menjadi muazin atau dia mau bersihin masjidnya, rapihin masjidnya, maka niat yang pertama lagi-lagi sama niatnya ingin sholat Jumat, niat yang lain belakangan. Maka perlu diluruskan kalau ada orang, Bapak mau Jumatan di mana? Saya mau Jumatan di Istiqlal karena khotibnya Ustadz Abdul Somad misalnya. Maka yang pertama niatnya bukan dengar Ustadz Abdul Somadnya, tapi yang pertama niatnya sholat Jumatnya itu dulu. Begitu. Saya niat sholat Jumat sekaligus dengar ada kebetulan seorang ulama yang akan menyampaikan khutbah di sana. Begitu besar pahala sholat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam hadis kata Rasulullah, ada orang-orang nanti di yaumil qiyamah pahala sholatnya tidak sempurna. Pahala sholatnya banyak yang bolong, pahala sholatnya banyak yang hilang. Nabi sampaikan dalam hadis seperti pencuri dalam sholatnya. 3 saja nanti kita sampaikan ya. Nah, dalam hadis yang pertama riwayat Imam Ahmad dari Abu Qatadah. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab hadisnya Al-Musnad
dan riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak yang meriwayatkan hadisnya adalah Abu Qatadah. Derajat hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas alladzi yasriku fi salatihi. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruknya manusia, aswa'un nas sariqatan alladzi yasriku fi salatihi. Seburuk-buruknya pencuri, kata Rasulullah. Bukan yang mencuri harta, bukan yang mencuri kotak amal juga enggak, kata Rasulullah ya. Seburuk-buruknya pencuri, kata Rasulullah, yang mencuri pahala salatnya. Kenapa dia bisa mencuri? Ya karena sholat ini udah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kita kepada kita. Pahalanya begitu besar tapi dicuri, dihilangkan oleh dia karena perbuatan-perbuatan tertentu. 3 aja nanti kita sampaikan perbuatannya agar kita hindari 3 hal ini jangan sampai ada pada sholat kita. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasriku min sholatihi ya Rasulullah? Bagaimana bisa ada orang lagi sholat mencuri pahalanya ya Rasul? Nabi menjawab, qala la yatimmu ruku'uha wala sujuduha. Orang tersebut lagi sholat tidak sempurna ruku dan sujudnya. Ini yang pertama ya. Ada orang lagi sholat, rukunya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Maka saat pahala sholatnya sedikit demi sedikit berkurang. Ini bahaya ya. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Qatadah. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, orang yang sholat seperti ini bukan hanya pahalanya yang berkurang ya. Diibaratkan oleh Rasulullah, mereka ini adalah model sholatnya orang-orang munafik. Jadi rukunya cepat, sujudnya cepat, tidak ada tumakninahnya, ya, tidak ada tumakninahnya. Bagaimana kata Rasulullah dalam riwayat tersebut? Innal abda, kata Rasulullah, ya, ada dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban yang mengabarkan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Orang yang sholatnya tergesa-gesa seperti itu adalah model orang-orang munafik, ya. Ala ukhbirukum bi salatil munafik. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, mau enggak kalian aku kabarkan ciri-ciri salat orang-orang yang munafik? Ciri-ciri salat orang yang munafik, ya Allah. Yada'ul asra hatta iza kanat baina qarnai syaitan. Yang pertama kata Rasulullah cirinya, mereka melaksanakan salat asar ketika matahari sudah mulai hampir memerah. Artinya sholat asar waktunya sudah mau mendekati waktu maghrib. Nah, ini berarti orang yang munafik, ciri sholat mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat, tidak dilaksanakan di awal waktu. Begitu hampir waktu maghrib sudah tiba, ya. Digambarkan dalam hadis ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baina qarnai syaiton. Waktu tersebut waktu di antara 2 tanduk syaiton. Kenapa waktu menjelang maghrib diibaratkan seperti waktu di antara 2 tanduk syaiton? Karena biasanya di waktu tersebut setan banyak menggoda manusia. Setan keluar berkeliaran, ya, untuk mengganggu dan menggoda manusia. Makanya Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, kalau mendekati waktu maghrib terbenamnya matahari, aghliku abwabakum, ya, tutup pintu-pintu rumah kalian, jendela-jendela kalian, ya, jaga anak-anak kalian yang masih kecil, karena setan saat itu sedang berkeliaran. Makanya diibaratkan waktu tersebut dalam hadis ini seperti waktu di antara 2 tanduk syaitan, ya. Apakah setannya punya tanduk? Wallahu a'lam bishawab. Begitu, ya. Nah, ini ciri orang yang munafik yang pertama kata Rasulullah, menunda-nunda waktu sholat. Qoma
Ya, kemudian ketika mereka sholat, fanaqaraha naqaratid dik. Ketika ruku, ketika sujud, ketika gerakan-gerakan sholat yang lainnya seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Ayam kan kalau sedang makan patoknya cepet apa lama kira-kira? Cepet begitu. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu karena kita ini sibuk dengan dunia media sosial, kadang-kadang sholat kita seperti ini tergesa-gesa, ya. Tanpa kita sadari, tergesa-gesa kita dalam sholat itu digambarkan Rasulullah seperti ayam dan seperti sholatnya orang munafik. Nauzubillah min zalik, ya. Tergesa-gesa seperti ayam, ya. Maka kalau agama mengibaratkan seorang dengan sesuatu, maka kalau sesuatu itu baik, perbuatan itu jadi baik. Kalau diibaratkan sesuatu dengan hewan, ya, hewan itu tidak punya akal, ya, tidak punya keimanan, maka seperti itu kita juga menjadi rendah. Kadang-kadang diibaratkan seperti ayam, ya, seperti himar, seperti keledai, ya. Kalau di hadis ini seperti ayam, begitu, ya. Karena qaratidik la yadhkurullaha fiha illa qalila. Kata Nabi, ketika sholat bacaan mereka sangat sedikit. Karena tadi kan gerakannya cepat Bapak Ibu, ya. Tidak sempurna, tidak tumakninah. Apa yang dibaca oleh orang tersebut, ini yang pertama, ya, yang bisa merusak, ya, merusak bahkan mencuri pahala sholat kita ketika sholat kita tidak sempurna. Padahal dalam hadis juga Rasul sampaikan, orang yang ruku, orang yang sujud, jika berlama-lama pada ruku dan sujudnya, dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu hadis kata Rasulullah, innal abda iza qoma yusalli utiya bizunubihi. Kalau seorang sedang melaksanakan sholat, itu dosa-dosanya didatangkan, ya, ditaruh di pundaknya, ya. Fawudiat ala ra'sihi wa atiqaihi. Dosa-dosa tersebut ditaruh di kepalanya dan diletakkan di pundaknya, ya. Ini diibaratkan saja oleh Rasulullah SAW, dosa-dosa kita, kesalahan kita diletakkan di kepala dan di pundak. Fakullama roka'a au sajada tasaqatat anhu. Setiap kali dia ruku, jatuhlah dosa-dosa yang ada di pundak dan kepalanya. Ketika dia sujud, jatuhlah, berguguranlah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ruku, ketika kita sujud, ya, disitulah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pencuri yang Nabi sampaikan dalam hadis yang pertama adalah orang-orang yang rukunya, sujudnya, ataupun rukun-rukun gerakan sholat lainnya dia tidak tenang, dia tidak tumakninah, sholatnya tergesa-gesa. Makanya kita harus menyiapkan waktu khusus. Memang saya ingin sholat, bukan sholat kalau lagi sempat, begitu, ya. Jangan sholat kalau lagi sempat, tapi memang benar-benar kita alokasikan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW sampaikan juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, perbuatan yang bisa mengurangi pahala sholat kita, bahkan menghilangkan. Bahkan yang lebih berat lagi, nauzubillah min zalik, sholat kita tidak sah, begitu. Jika seandainya ketika sholat kita menoleh atau melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ya, ke tempat yang memang tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua, ya, melirik atau menoleh dalam sholatnya. Dalam suatu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pernah bercerita, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iltifat, ya, fis shalah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa hukumnya orang yang menoleh, melirik ketika
dalam sholatnya. Ya, apa jawab Rasulullah? Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Berarti banyak orang yang melirik menoleh dalam sholatnya, sehingga ditanya oleh Aisyah dalam hadis ini, apa hukumnya ya Rasul? Beliau menjawab, menoleh dalam sholat itu diibaratkan seperti orang yang mencuri. Ikhtilasun. Jadi ikhtilas ini orang yang mencuri diam-diam. Jadi yang punyanya tidak sadar, itu ikhtilas. Ya, kalau mencurinya terang-terangan, dalam bahasa Arab digunakan kata gosop, begitu, gosop. Jadi ngambilnya terang-terangan, biarin mau orang lain tahu, nggak peduli, itu gosop. Tapi kalau diam-diam, dalam bahasa Arab itu ikhtilas. Ya, kata Rasulullah dalam hadis ini, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Orang yang menoleh, orang yang melirik dalam sholat itu seperti pahalanya dicuri diam-diam oleh syaitan, sampai nanti tidak ada tersisa pahalanya sama sekali. Semakin banyak dia menoleh, semakin banyak dia melirik, semakin hilanglah pahala sholat yang Allah janjikan untuk dirinya. Maka kita perlu hindari. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, ya, perbuatan yang bisa mengurangi pahala sholat kita. Di antaranya yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hukum menoleh, hukum melirik dalam sholat ini pada dasarnya hukumnya makruh. Ya, jadi iltifat itu pada dasarnya hukumnya makruh, begitu, dibenci. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat, sholatnya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Begitu. Itu yang disebut hal-hal yang dimakruhkan ketika kita melaksanakan sholat, begitu. Kalau kita kerjakan maka pahalanya berkurang. Seperti sholat berjamaah kan ada yang dimakruhkan. Contohnya apa? Para ulama menjelaskan, kalau imamnya itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik ini orang yang terkenal berbuat dosa di masyarakat, fasik gitu ya. Ya, orang fasik. Dia jadi imam, maka sholat berjamaahnya imam seperti itu hukumnya makruh. Sholatnya sah, tapi pahala yang Allah siapkan buat sholat berjamaah berkurang. Karena dia melakukan perkara makruh, imamnya fasik. Atau imamnya pelaku bid'ah tapi yang menyebabkan dirinya tidak menjadi kafir. Kan ada bid'ah membuat pelakunya kufur, ada bid'ah tetap berada dalam ajaran Islam, ya. Apa contohnya perkara bid'ah yang membuat pelakunya tidak kufur? Seperti keyakinan sebagian kaum muslimin akan tidak adanya syariat mengusap khuf. Jadi di dalam fikih itu ada pengganti saat wudu. Biasanya kita basuhi kaki kita dengan air. Karena pakai khuf, maka yang diusap tidak perlu dilepas khufnya, cukup dibasuh, diusap atasnya saja. Di Indonesia mungkin khuf belum lumrah, ya. Khuf itu terbuat dari kulit, ya. Dia bisa dipakai untuk berjalan jauh, biasanya menahan cuaca dingin, ya. Tingginya melebihi 2 mata kaki, itu khuf, ya. Maka kalau orang-orang Arab, orang Timur Tengah ketika musim dingin, mereka banyak memakai khuf. Sebelum pakai khuf, mereka wudu dulu di rumah, ya, dengan air hangat, ya. Ketika sudah selesai wudu, pakai buat berjalan menggunakan khuf tadi, ya. Rasulullah juga pakai seperti itu dan para sahabat, ya, dipakai berjalan ke sana kemari. Ketika wudu nggak usah dicopot, tapi yang diusap kan yang kotor bawah atau atasnya kira-kira? Kan yang kotor bawah, ya. Tapi yang disyariatkan untuk diusap atasnya, atas bagian kaki, ya.
Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dengan akal, maka mengusap khuf itu yang diusap bawahnya, bukan yang diusap atasnya. Kenapa? Karena yang namanya agama, yang namanya ibadah ini masuk ranah ritual. Jadi kalau kita sudah lakukan, ya udah lakukan saja, itu yang disebut dengan ritual. Contoh misalnya, ada orang bajunya terkena pipis anak bayi laki-laki ya, bayi perempuan yang belum makan apapun kecuali air susu ibu, baju kita dipipisin begitu. Kan dalam agama cukup dicipret doang. Padahal kadang-kadang kan masih ada baunya. Tapi karena memang agama ini murni ritual, bukan akal yang bicara, dengan kita cipretkan itu sudah suci, ya udah bersih suci. Walaupun kita temukan bau atau warnanya. Nah, begitu juga basuh khuf. Nabi pesankan yang dibasuh atasnya, bukan bawahnya. Padahal yang kotor itu bawahnya. Nah, ada di kalangan sebagian kelompok kaum muslimin yang tidak membenarkan mengusap khuf. Kata mereka tidak ada yang namanya khuf, ya, tidak ada syariatnya. Padahal itu ada pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, mereka ini disebut pelaku bid'ah, perkara baru, ya, meyakini sesuatu yang ada namun mereka ingkari. Namun ya, perkara ini, bid'ah yang mereka lakukan ini tidak menyebabkan mereka kufur. Tidak menyebabkan mereka kufur. Atau dalam memahami sifat-sifat dan asma Allah yang mulia, namun mereka keliru dalam memahaminya. Mereka keliru dalam memahaminya. Perbedaan dalam mengartikan sifat Allah bersemayam, ya, Allah turun dari langit. Kan ada perbedaan para ulama, ya, terkait mentafsirkan sifat Allah tersebut. Seandainya pendapat mereka itu tidak benar, maka dikategorikan perkara yang baru. Namun perkara yang baru ini tidak menyebabkan mereka kufur. Tidak menyebabkan mereka kufur, karena ini termasuk dalam ranah syubhat yang tidak jelas, ya, jadi samar-samar, ya. Maka di sini kalau dia jadi imam, ya, pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan dirinya kufur, sholat berjamaahnya jadi makruh, pahala sholatnya berkurang. Tapi kalau bid'ahnya itu menyebabkan dia kufur, misalnya dia punya keyakinan bahwa Rasul yang diutus oleh Allah di akhir zaman itu bukan Nabi Muhammad, wah, ini perkara yang darurat dalam agama. Atau dia yakini sholat 5 waktu tidak wajib, itu bid'ah yang menyebabkan dirinya kufur, keluar dari Islam. Kalau dia jadi imam, bukan pahala sholatnya yang berkurang, tapi sholatnya batal. Karena orang yang diimami oleh imam yang kufur, yang kafir, tidak sah sholat berjamaahnya, seperti diimami oleh seorang wanita. Seorang wanita kalau imam kan sholat berjamaahnya tidak sah, karena syarat sah sholat berjamaah muslim laki-laki diantaranya. Kalau diimami oleh orang kafir, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Nah, ini kalau yang makruh-makruh, pahala sholat kita berkurang. Salah satunya ini yang kedua, kata Rasulullah, sholat kalau banyak melirik, si hukumnya makruh, sholatnya sah, tapi pahala sholatnya berkurang, ya. Baik melirik dengan mata atau menoleh dengan kepala, wah, itu termasuk hal yang dapat mengurangi pahala sholat kita. Maka yang pertama yang kita ambil pelajaran, bahwa menoleh saat sholat itu hukumnya makruh. Saat sholat hukumnya makruh. Dia bisa berubah menjadi boleh, dia juga bisa berubah menjadi haram. Boleh kapan? Ketika dibenarkan. Contoh, dibenarkan kita lagi sholat menoleh ke kiri karena kita mau buang ludah di dalam tenggorokan kita. Kan karena kalau sakit suka ada, ya, di sini. Nah, itu dibolehkan kita menoleh ke kiri, ya. Idza kana ahadukum fi sholatihi fala yabsuq amamahu, kata Nabi. Kalau lagi sholat,
dan kamu mau buang ludah kamu, jangan ke depan. Kenapa jangan ke depan? Karena di depan ada syiar Allah yang kita sebut kiblat. Kan kiblat kita ke depan lagi sholat kan, di depan tuh kiblat. Itu syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan dalam hati. Maka kita nggak boleh meludah ke depan karena di depan ada syiar Allah, ada kiblat gitu ya. Kita harus agungkan, muliakan ya. Bahkan di beberapa taklim ya, orang-orang dulu tuh kalau kita perhatikan Pak, saking memuliakannya kiblat, ada orang guru kita tuh dulu salah satunya Mu'alim Thayyib ya, Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau tidak mau mengisi taklim seperti ini kecuali beliau menghadap kiblat. Ulama Betawi ya. Jadi gurunya ngadep kiblat, muridnya ngebelakangin kiblat. Jadi kalau dia di sana begitu di belakang. Ya saking memuliakan apa? Arah kiblat, syiar Allah, ya enggak? Ya alhamdulillah kalau saya enggak masalah, ya enggak? Mau ngadep kiblat enggak, ngaji tetap jalan begitu ya enggak? Mau zoom tidak zoom, ngaji tetap jalan begitu ya kan? Tapi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih banyak yang praktekan, Pak. Coba Bapak lihat kalau lagi umroh, lagi ada taklim di pojok-pojok, lihat siapa yang ngadep kiblat? Gurunya pemuridnya. Gurunya yang ngadep kiblat. Karena begitu memuliakan arah kiblat ini, ya enggak? Ini kata Rasulullah kalau lagi sholat mau buang air ludah jangan ke depan. Depan ada kiblat, syiar Allah. Wala an yaminihi juga jangan ke arah kanan karena di kanan ada malaikat, begitu. Ada malaikat baik, ya kan? Walaupun dimanapun ada malaikat, tapi kata Rasul kanan jangan karena yang kanan itu buat yang baik-baik, begitu ya enggak? Ya fal ya besuk an yasarihi, kalau mau meludah silakan menoleh ke kiri. Au tahta aqdami, atau ke arah ke bawah gitu. Jadi dia menoleh ke kiri boleh. Saat itu hukumnya boleh karena punya alasan. Mau buang apa gitu, batuk ya flu gitu. Ya kalau di masjid kita bisa nggak meludah ke kiri kira-kira? Berantakan masjidnya ya enggak, wah bisa dimarah-marahin kita ya. Kalau di Timur Tengah masih banyak dipraktekkan Pak, mereka bawa tisu atau selampe dan ditaruhnya di kiri di jubah mereka sini, bukan ditaruh di kanan. Jadi ketika mau meludah dikeluarin, bisa dikantongin lagi. Kalau kita geli kali ya, nah, kantongin lagi gini ya, geli kalau kita. Kalau mereka enggak, karena udah biasa begitu, tetap nengoknya ke kiri dan ngantonginnya ke kiri lagi gitu ya enggak. Demi memuliakan tadi, arah depan ada kiblat, arah kanan ada malaikat, ludahnya ke kiri gitu. Kalau di zaman Nabi kan bisa, karena bukan ubin begitu ya enggak. Makanya Rasul dalam satu hadis beliau pernah digambarkan oleh Aisyah membersihkan tuh bekas-bekas ludah orang-orang yang sholat, sampai seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya enggak. Tapi kalau zaman kita nggak bisa pakai selampe begitu. Tapi tetap nengoknya ke arah kanan. Nah nengoknya dia ke kanan itu nggak makruh, tapi sifatnya mubah. Yang kedua dibolehkan karena ada alasan. Atau juga seperti yang dilakukan Rasulullah ketika beliau sholat menjadi imam, jatuh dari unta, ada sisinya yang sakit, beliau sholat dalam keadaan duduk. Ketika beliau mulai sholat, beliau menoleh ke arah sahabat karena melihat dan mengetahui sahabat sholatnya pada berdiri. Nabi berikan isyarat, entah isyarat dengan tangan beliau atau dengan mata beliau. Ketika diberikan isyarat, semua sahabat duduk seperti Rasulullah sholatnya duduk. Ini menjadi syariat Bapak Ibu. Jadi kalau imam kita duduk, makmumnya semuanya wajib duduk begitu. Karena kan kita sebagai makmum ketika niat apa tadi? Niatnya kan makmuman. Saya sholat subuh niat ngikutin nih imam saya begitu. Makanya niat makmuman tuh harus ada. Kalau niat imaman nggak mesti ada. Kalau niat imaman itu hukumnya sunnah. Saya niat
imaman begitu. Itu nggak mesti wajib ya. Yang wajib itu kalau jadi makmum harus ada makmuman. Kenapa imaman nggak wajib? Karena kadang-kadang kita lagi sholat, tadinya kan niatnya nggak makmuman, nggak imaman sendiri. Tiba-tiba ada yang nyolek kita kadang di kanan, ada nggak? Kan kita berubah. Yang tadinya sendiri berubah jadi imam. Ya, kalau niat imaman itu wajib, berarti harus diulang sholatnya. Tapi kan enggak. Ketika Nabi sholat tahajud, ada yang nyolek di sisi kanan, beliau lanjutkan. Maka kata para ulama, niat imaman ini sunnah. Tapi kalau niat makmuman itu rukun, harus ada. Sehingga dalam hati kita itu, saya akan ikut imam saya. Maka ketika imamnya duduk, makmumnya semua duduk. Nabi berikan isyarat saat itu nengok. Berarti boleh kalau nengoknya ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Semuanya duduk ngikutin imam. Ustadz, kalau imamnya tidur kita bagaimana? Kan ada sholat kalau nggak bisa diri duduk, kalau nggak bisa duduk tidur begitu, tidur. Kalau imamnya tidur ya kebangetan banget tuh imamnya, nggak udah sakit mau tidur mau imam. Tapi kalau terjadi juga kata para ulama, maka jamaahnya nggak boleh tidur karena jadi berantakan. Ntar orang pada bingung tuh ngapain pada tidur begitu ya, nggak. Tapi jamaahnya semuanya duduk. Itu batas akhir makmum. Meskipun imamnya tidur, jamaahnya semua duduk begitu, karena kita tadi makmuman tadi di situ. Namun tidak boleh sampai tidur. Ya jangan sampai begitu dah. Kalau imamnya nggak bisa duduk, ya udah mendingan ntar aja sholatnya sendiri begitu ya. Jangan parku, kalau bahasa Betawi apa parku ya kalau gitu ya. Keras kepala gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ini menoleh yang dibenarkan, hukumnya boleh kalau ada sebab. Kalau ada sebab dan dibenarkan oleh agama. Kalau menolehnya nggak ada sebab, ya alasannya tidak dibenarkan karena urusan dunia, ya nggak boleh juga begitu. Nah yang paling bahaya, hukum menoleh melirik ini menjadi haram. Kapan? Ketika badan kita ini tidak lagi dadanya mengarah ke kiblat. Berarti menoleh 45 derajat begitu, bergerak badannya. Menoleh sampai 45 derajat begitu. Itu batal sholatnya. Karena hukumnya haram, konsekuensinya sholatnya batal. Karena syarat sah sholat dari takbiratul ihram sampai salam kita harus mengarah ke kiblat begitu. Maka jangan sampai ini terjadi ya. Nah ini pelajaran yang pertama ya dari hadis. Orang yang dicuri pahala sholatnya oleh setan karena menoleh ya. Yang pertama, hukum dasar menoleh ini makruh, tapi bisa menjadi boleh, bisa juga menjadi haram. Jadi kita nggak boleh mata kita kemana-mana, harus ke arah tempat sujud begitu. Jangan ke atas, jangan ke depan, ke samping begitu. Kearahkanlah mata kita, pandangan kita ke tempat sujud, kecuali dua posisi di mana kita tidak ke arah sujud. Yang pertama saat ruku, dan yang kedua saat tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ketika ruku, mata kita melihat antara jari-jari kaki kita dengan tempat sujud. Jadi di antara itulah mata kita melihat saat ruku. Jadi kalau ruku bukan melihat ke tempat sujud, di antara dua itu ya, antara tempat sujud dengan kaki kita berdiri gitu ya. Sedangkan ketika tahiyat, mata kita arahkan ke telunjuk kita masing-masing ya. Maka tidak dibenarkan seorang penglihatannya tidak kepada posisi tersebut. Yang kedua ya, dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa menoleh dan melirik ini satu di antara yang digoda setan saat kita sholat. Karena ada kata ikhtilasun yaktalisuhu syaiton begitu. Maka kita bisa ambil pelajaran ya, sholat kita akan selalu diganggu oleh syaitan begitu. Kadang-kadang yang kita lupa ingatnya lagi sholat begitu. Itu perbuatan setan. Tadinya kita nggak ingat ya, nggak kepikiran lagi di luar sholat. Tapi giliran di sholat itu muncul pikiran itu tuh. Itu dari setan. Makanya yang lupa, punya penyakit lupa sholat pak, nanti ingat begitu.
waduh saya lupa apa ya, sholat dah, nanti biasanya ingat. Itu setan begitu. Maka kata para ulama, ya, ini seperti ini harus kita siasati dengan cara memohon perlindungan kepada Allah. Salah satunya sebelum kita sholat, sebelum takbiratul ihram, kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Atau yang lebih panjang lagi doanya, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya syaitan dalam sholat saya ini, dan dari bisikan dan godaan syaitan ke dalam hati kami dalam sholat ini. Baru dia takbir. Bahkan ada lagi yang menambahkan, bukan hanya auzubillah, bukan hanya doa tadi, tambah lagi yang ketiga, dia baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril, baru dia Allahu akbar. Bahkan ada yang menambahkan lagi yang keempat dalam mazhab Syafi'i, setiap rakaat dia berta'awuz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua Allahu akbar. Kan kita membaca Fatihah, disunahkan ta'awuz dalam mazhab Syafi'i. Auzubillah dalam hati aja. Auzubillahi minasyaitonir, karena kata beliau, kata Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab Syafi'i, ya, kita tidak tahu kapan godaan dan bisikan syaitan itu datang dalam salat kita. Bisa jadi rakaat 1, bisa jadi rakaat 2, ataupun di rakaat-rakaat yang lain. Maka setiap rakaat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Ini yang kedua, ya, menoleh itu datangnya dari syaitan, maka kita siasati caranya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Yang repot Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau menolehnya ini bukan sekedar gerakan kepala, gerakan lirikan mata, tapi yang menolehnya itu adalah hati kita. Ini yang berat. Hati kita yang melirik menoleh begitu, dari khusyuk saat sholat begitu. Makanya para ulama memberikan tips. Kalau tadi biar gak noleh-noleh itu gara-gara setan, salah setan dengan ta'awuz. Kalau hati kita biar gak menoleh selama sholat, bagaimana? Hadirkan ketika mau sholat, ya, seperti sholat yang terakhir untuk hidup kita. Seperti yang Nabi sampaikan dalam satu hadis, ya, beliau katakan, "Shollu sholatal muwadda." Kata Nabi, sholatlah kalian seolah-olah ini sholat perpisahan. Jadi kalau sholat terakhir, kita khusyuk gak kira-kira hatinya? Khusyuk hadirin. Tapi baru sedikit, belum banyak, ya, di masjid-masjid diingatkan seperti itu, ya. Sholatlah Bapak Ibu seperti sholat yang terakhir. Pada takut besok gak ada yang sholat lagi, takutnya ya enggak. Padahal itu sunnah. Shollu sholatal muwadda. Sholatlah, mari sama-sama kita sholat seolah-olah ini sholat yang terakhir. Coba kalau saya sampaikan, habis sholat subuh di depan masjid udah ada malaikat maut. Bapak Ibu akan dicabut yang selesai subuhnya. Kira-kira sholat subuhnya kayak gimana kita? Pasti khusyuk. Bisa jadi nggak kelar-kelar subuhnya, begitu ya enggak? Karena habis sholat subuh akan dicabut. Nah itulah gambaran Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat, sabar itu berat kecuali buat orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang ingat kematian, mereka yang yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan khusyuk. Nah, ini cara tips kalau hati kita biar tidak kelilingan kemana-mana saat sholat. Yakin, hadirkan dalam hati kita bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir, ya. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan ini sholat yang terbaik. Catatan sholat kita menjadi catatan yang terbaik. Ini yang kedua, ya, diantara pencuri pahala sholat kita, ya, ketika kita menoleh ke kanan,
menoleh ke kiri atau melirik sana kemari ya. Nah, yang terakhir ya di antara hal yang menyebabkan pahala salat kita ini berkurang adalah dalam satu hadis kata Rasulullah SAW ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad bin Hambal adalah orang yang duduk saat salat seperti duduknya anjing, mohon maaf ya. Jadi yang pertama tadi menoleh, yang pertama tadi nggak khusyuk, nggak tumak nina, yang kedua menoleh, melirik, yang ketiga seperti duduknya anjing. Dan ini dalam satu hadis dirangkum tiga itu semua. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, dari Anas bin Malik beliau bersampaikan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarangku, kata Anas, dalam salat an-nukratin kanukrotiddi, salat seperti ayam yang mematuk. Itu kan tadi yang pertama kan? Nah, ini rangkaiannya semua ya. Dan yang kedua kata Anas bin Malik waltifatin kaltifati tha'lab. Yang kedua menoleh seperti menolehnya musang. Kan musang kalau jalan nengok-nengok mulu ya. Nah, begitu. Nah, itu yang kedua kata Nabi. Berarti yang pertama diumpamakan seperti ayam, yang kedua seperti musang. Mau kita seperti dua hewan itu tentu kita tidak mau. Dan yang terakhir kata Rasulullah wa iqa'in ka iqa'il kalbi, dan orang yang duduk seperti duduknya anjing. Nauzubillah min dzalik. Seperti apa duduknya anjing? Mohon maaf ya, seperti ketika duduk kakinya dilebarkan dua-duanya dan pantatnya nempel ke lantai. Kita kalau duduk di antara dua sujud kan duduk di atas kaki kan, telapak. Tapi dia ini duduknya di bawah di atas lantai, kakinya dibuka dua-duanya begini. Nah, itu seperti duduknya seekor anjing ya. Nah, maka tidak dibenarkan seperti itu ya, hukumnya makruh ya, salatnya sah tapi pahalanya berkurang ya. Maka jangan sampai kita lakukan tiga hal ini, dan tentunya masih banyak lagi ya hal-hal yang tidak dibenarkan ketika kita salat. Karena kalau kita lakukan hal yang demikian itu bisa mengurangi pahala salat. Menoleh yang pertama tadi tidak tumak nina. Ya, makanya kalau ada orang yang sholat dulu di zaman Nabi, sholatnya tergesa-gesa, kan sempat disuruh ulang. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat karena kau belum sholat, tergesa-gesa. Begitu ya. Yang kedua menoleh. Apalagi jangan sampai menolehnya ke arah atas. Karena kata Rasulullah, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah mereka meninggalkan kebiasaan melihat ke atas langit saat salat. Au la tukhtofanna absaruhum, atau kata Rasulullah beliau memberikan ancaman mata mereka tidak lagi bisa melihat. Begitu ya. Maka dilarang. Hendaklah mata kita ke arah pandangan. Dan yang terakhir, duduk seperti duduknya seekor anjing. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi corona yang saat ini kita hadapi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dfa'annal bala wa syarrul qada wa ruddana ilaika ruddan jamila. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.